Terima kasih Mbak Sasa. Jadi kami ATW Solar menyambut dengan sangat baik dan mengapresiasi pemerintah dalam langkah memajukan bauran energi terbarukan, terutama di energi surya. Sebagai negara kepulauan, kami rasa memang Indonesia sangat cocok untuk memanfaatkan solusi energi surya karena bersifat sangat modular dan saat ini teknologinya itu sudah sangat mumpuni dan terjangkau. Jadi sebagai tambahan, dengan adanya RUPTL ini, itu bisa sangat membantu untuk melakukan efisiensi anggaran belanja untuk fossil fuel, sehingga akan sangat-sangat signifikan untuk Indonesia. Nah, dengan adanya RUPTL yang dikatakan menjadi angin segar bagi pelaku industri, ini Anda lihat potensinya ke depan seperti apa sih Pak? Dan dibandingkan dengan 10 tahun terakhir, ini perkembangannya seperti apa? Oke, jadi dari 10 tahun terakhir, harga PLTS itu sudah turun sangat signifikan. Jadi dari sisi faktor komersil itu sudah sangat masuk. Jadi sebagai data, itu sudah turun lebih dari 90% untuk solar panel. Sehingga sekarang kalau orang-orang bicara solar panel harganya mahal itu sudah persepsi yang outdated. Gitu. Dan juga dari sisi teknologi, itu sudah makin mumpuni lagi. Baterai-baterai yang tadinya sangat sulit untuk dikombinasikan dengan pembangkit lain, saat ini sudah sangat flawless. Jadi teknologinya itu sudah hadir. Oke, untuk potensinya di Indonesia sendiri seperti apa sih? Karena kita tahu bahwa energi surya ini kan cukup bergantung pada panas matahari, tapi di satu sisi kita juga tahu bahwa iklim cuaca saat ini juga tidak menentu. Oke, jadi memang climate change itu real ya. Jadi saat ini memang kita harusnya bersyukur di Indonesia ini kita sepanjang tahun itu mendapatkan matahari yang berkelimpahan gitu. Jadi secara prospek memang kita ada musim panas dan musim hujan. Namun di saat musim hujan pun, itu kita tetap mendapatkan energy generation, namun memang sifatnya tidak maksimal. Jadi prospeknya itu sangat besar, apalagi sekarang banyak sekali daerah-daerah pelosok itu yang masih belum bisa memanfaatkan energi. Dan energi surya ini salah satu EBT yang implementasinya itu bisa sangat cepat dan juga bisa memanfaatkan lokasi-lokasi dimanapun, ada rooftop, ada di atas tanah, maupun itu bisa terapung. Jadi tidak aja di lahan ya, tapi pemanfaatannya bisa di lahan, kemudian dari segi voltot atau terapung. Betul. Tapi kalau dibandingkan dengan EBT-EBT lainnya, seberapa signifikan sih Anda lihat perkembangannya? Begitu, apakah Anda lihat juga masih ada beberapa hambatan sehingga pengembangan ataupun pemanfaatan energi surya di tanah air ini belum optimal? Jadi saya mungkin akan narrow down ke PLTS. Jadi pilar utama PLTS itu ada 3. Yang satu adalah tenaga kerja, yang kedua itu adalah rantai pasok, yang ketiga itu adalah financing atau pembiayaan. Saat ini pemerintah itu sedang gencar untuk meningkatkan TKDN, karena itu akan menarik banyak sekali investment dari luar negeri. Kalau kita bicara dengan mungkin geothermal, panas bumi, atau bio, atau mungkin biomass, itu banyak sekali keterbatasannya. Lokasinya pun juga sangat terbatas. Dibandingkan dengan PLTS, dimanapun kita lihat lahan kosong, itu bisa kita manfaatkan. Jadi sebetulnya, kalau kita bisa bilang PLTS itu lebih fleksibel, lebih cepat, dan itu sekarang sangat atraktif dari global market. Gitu. Kalau untuk Anda tadi katakan tentunya ada TKDN ini bisa menarik investor yang lebih banyak lagi. Daya tarik untuk investasi PLTS sendiri seperti apa sih Pak? Jadi kalau kita bicara PLTS dari rantai pasok paling atas, itu ada peleburan paling atas. Di upstreamnya itu ada smelter, lalu ada processing, baru manufaktur. Selanjutnya itu ada pengembang atau developer, baru kami sebagai EPC. Jadi kalau kita bicara ketertarikan investor, Indonesia itu punya ruang tumbuh yang sangat besar. Jadi kalau kita bicara tadi dari upstream sampai downstream, itu bisa menciptakan mungkin ratusan ribu lapangan pekerjaan, sekaligus itu miliaran dolar investasi. Sehingga itu sangat menarik. Tapi tentunya Indonesia tidak hanya ingin menjadi penonton saja. Betul. Kita harus bisa memaksimalkan dengan potensi yang cukup besar. Catatan dari Anda sebagai pelaku industri apa saja Pak Wilson? Baik. Jadi dengan RUPTL yang baru, ini menjadi perbincangan yang sangat hangat di market. Jadi dengan 17 gigawatt itu diharapkan kita mendapatkan support yang cukup dari pemerintah, terutama perlindungan untuk PMDN, local company.
kita di Indonesia banyak sekali sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. Ya. Kita mau make sure dengan adanya RUPTL yang baru, kita bukan hanya sebagai penonton, tapi seluruh rakyat Indonesia itu bisa menikmati dari rantai pasok sampai lapangan pekerjaan. Jadi kita harapkan ini bisa menciptakan lapangan kerja yang luar biasa. Dan kemudian untuk ATW Solar sendiri, di tengah adanya RUPTL ini, bagaimana ATW Solar juga ikut berkontribusi untuk bisa mencapai target pemerintah? Oke, jadi sedikit cerita soal ATW Solar. Jadi kami itu adalah sekumpulan anak-anak muda yang memiliki passion dan semangat yang luar biasa tinggi untuk memajukan bangsa, terutama di sektor energi surya. So far, kita sudah berdiri lebih dari 8 tahun. Itu kami sudah membangun dan merampungkan lebih dari 150 megawatt peak. Oke. Saat ini kita sudah menciptakan pipelines lagi dan target itu dalam 2-3 tahun ke depan kami akan mencapai 1 gigawatt instalasi. Dan itu pun juga termasuk memaintain sistemnya tersebut. Oke, sebelum mungkin saya follow up lagi terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh ATW Solar untuk bisa mencapai 1 gigawatt dalam beberapa tahun ke depan. Tapi sejauh ini untuk segmen bisnis yang digarap oleh ATW Solar ini sejauh ini apa saja, Pak? Jadi kami ini masih fokus di swasta. Segmen market kami adalah industri, komersil, dan juga perumahan. Dan 3 hal itu memang sedikit menambahkan. Ya. Kalau kita sangat membutuhkan support dari multisektoral. Oke. Jadi kami sebagai ATW Solar sendiri hanya fokus di instalasi sistem yang terbaik mungkin, supaya bisa menciptakan confidence di market bahwa PLTS itu adalah sistem yang bagus, yang reliable. Namun kita butuh support dari sisi regulasi, pemerintah menciptakan regulasi yang stabil. Yang kedua PLN, untuk menciptakan infrastruktur yang baik. Oke. Yang ketiga baru swasta. Kita akan menciptakan solusi yang sangat-sangat kompetitif.